A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabulha. Allahumma anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Shadaqallahul azim wa shadaqallan nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan kepada kita gitu ya. Jadi beberapa waktu ini dan juga tentu kita perlu memperhatikan kesehatan ya. Karena seingat saya 2 hari yang lalu itu panasnya panas banget ya. Kemudian 2 hari setelahnya itu hujan awet gitu ya. Ini biasa mempengaruhi kondisi tubuh. Jadi mudah-mudahan senantiasa Allah senantiasa memberikan kita kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi yang telah menjadi wasilah keimanan dan keislaman kita. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita awali kajian kita pada sore hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman sekalian, alhamdulillah insyaallah kita akan melanjutkan. Oh ya, jazakumullah khair. Ya, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita pada sore hari ini ya berkaitan dengan fikih ya. Oke. Baik, kita ulang dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, apa? Bismikum. Belum, sabar ya. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah melanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan ilmu fikih ya, yaitu bab toharoh. Toharo atau bersuci. Jadi kita sedikit review ya bahwa bersuci ini menjadi indikator kesuksesan atau diterima apa tidak diterimanya ibadah, sah atau tidak sahnya sebuah ibadah. Nah, jadi dan bersuci ini teman-teman sekalian ini menjadi aspek utama dalam syarat beribadah. Semuanya rata-rata seperti itu. Contoh, sholat, apalagi tawaf, ya ngaji misalnya gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, ini kemudian penting bagi kita untuk senantiasa mempelajarinya. Ya contohnya di keseharian kita, misalnya ketemu najis, bagaimana sikap kita dalam saat terkena najis, atau bagaimana ketika sedang berhadas gitu ya. Khususnya biasanya dalam keseharian yang perempuan mungkin ada rutinitas bulanan ya, ada datang bulan misalnya gitu ya. Kemudian kalau anak yang baru balik ada mimpi basah dan lain sebagainya gitu kan. Yang ini yang ikhwan udah mimpi basah semua. Oh, udah mimpi junub semua ya? Udah dong, Masya Allah. Ada pakai dongnya lagi. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan kemana-mana ya. Oke, kita masuk ke pembahasan kemarin sudah berkaitan dengan pembagian jenis-jenis air ya. Ada berapa? 4 ya. Dia suci mensucikan. Kemudian suci tapi tidak mensucikan. Dia suci mensucikan tapi makruh digunakan. Salah satunya adalah air yang terjemur matahari atau air musyammas. Dalam hal ini memang ada yang berpendapat, Ustadz katanya hukum air ma'ul musyammas itu hanya di Arab saja dan di Yaman katanya kayak gitu. Karena itu biladul har atau negara yang panas. Ternyata enggak juga. Teman-teman kalau pernah dengar istilah global warming, pernah dengar nggak? Pemanasan global. Jadi kemarin ketika pindahan gitu ya, kemudian ada tukangnya itu bawa alat pengukur suhu gitu ya.
ketika dites suhu panas di luar rumah, itu kalau nggak salah hampir 50 derajat. Oh, jadi tinggi banget. Yang dulunya Indonesia mungkin ya standarnya berapa kira-kira? 30, 40 gitu ya. Sekarang sampai di angka mau 50 derajat ya. Apalagi biasanya kalau bulan haji, ya bulan haji ini kalau teman-teman ada yang keluarganya berangkat haji dan lain sebagainya, itu kalau bulan Zulhijjah, bulan haji, wukuf di Arafah itu panasnya luar biasa. Ya, panasnya luar biasa. Ya. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampailah kita di pembahasan jadi toharo itu ada 4 ya jenis dari bersuci. Yang pertama apa? Wudu. Nah, yang pertama adalah wudu. Kemudian yang kedua adalah sebelum mandi tayamum. Ya. Tayamum. Kemudian yang ketiga mandi atau al-ghuslu. Bahasa Arabnya itu al-ghuslu. Ya, al-ghuslu. Nah, kemudian yaitu izalatun najasa atau yang biasa kita sebut dengan membersihkan diri dari najis. Ya. Kalau misalnya, mohon maaf, najisnya contohnya air kencing dari anak bayi umur 2 tahun, belum sampai 2 tahun dan dia tidak minum apa-apa kecuali ASI. Itu termasuk najis apa teman-teman? Najis ringan atau najis mukhafafah ya. Nah, kalau yang misalnya mohon maaf darah, kemudian di atas anak umur 2 tahun gitu ya, itu sudah termasuk daripada najis sedang dia. Bagaimana cara membersihkannya? Dibasuh, dihilangkan zatnya, sifatnya. Tapi kalau kotoran yang najis mughalazo, najis berat, yaitu dengan apa? Dicuci, dibasuh sebanyak berapa? 7 kali, salah satunya dengan tanah ya. Misalnya teman-teman di dekat rumah ada tetangga punya peliharaan anjing misalnya gitu. Ada baskom kita depan rumah, ada airnya, kemudian dijilat oleh anjing tersebut, maka airnya wajib dikeluarkan, kemudian wadahnya ini wajib dicuci 7 kali, salah satunya dengan tanah, karena airnya ternajisi, wadahnya juga ternajisi. Nah, ini makanya harus hati-hati gitu ya. Nah, baik teman-teman sekalian, nah kita masuk kepada toharo yang pertama, yaitu wudu. Nah, wudu. Sekarang Ustaz mau tanya, kira-kira wudu ini kita lakukan sebelum apa teman-teman? Sholat, apa lagi? Tidur gitu ya. Tapi yang wajib-wajibnya nih, yang syarat-syaratnya, yang menjadi syarat. Sholat tadi ya, kemudian mandi, Ustaz mandi. Oke, nanti itu ada pembahasannya berarti ya. Kemudian baca Quran. Setelah itu tawaf ya, itu perlu berwudu. Ustaz, bagaimana kalau seandainya mau mandi bersih atau mandi junub atau mandi, kan banyak ya istilah di Indonesia. Sebenarnya dalam bahasa Arab itu al-ghuslu, artinya mandi. Ini mandi hadas besar. Nah, tapi kalau di Indonesia apa? Mandi junub, mandi wajib, mandi besar, mandi haid, mandi nifas, mandi apa lagi? Padahal sebenarnya esensinya sama sebenarnya. Nah, apakah kemudian itu termasuk daripada kewajiban sebelum mandi? Nah, berarti nanti insya Allah kita bahas di pembahasan al-ghuslu nanti insya Allah ya, ada kaitannya. Nah, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wudu ini adalah syarat sahnya sholat. Teman-teman misalnya jadi imam atau jadi makmum, sholatnya panjang sampai dengan 1 jam, tapi wudunya membasuh wajahnya nggak maksimal, kemudian membasuh kepalanya nggak maksimal, tangan sampai sikunya nggak maksimal, maka sholatnya yang 1 jam yang panjang itu bisa tidak sah. Ya, paham ya teman-teman ya? Makanya wudhu ini menjadi salah satu cikal bakal kesuksesan ibadah kita. Nah, saking pentingnya masalah bersuci ini, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bab toharo, bab bersuci itu para ulama menaruhnya di bab paling awal fikih. Ya, saking penting banget nih. Nah, makanya nanti insya Allah banyak ya pembahasan bersuci, ada juga nanti istinja, istijmar ya. Istinja itu apa? Istinja itu apa itu istinja, teman-teman? Membersihkan diri atau tempat keluarnya najis dari tubuh setelah buang air misalnya gitu. Nah, ada yang namanya istijmar. Istijmar itu dengan selain daripada air. Contohnya, teman-teman pernah nggak ke tempat WC-nya itu nggak ada air tapi adanya tisu? Pernah nggak? Pernah ya? Oh, itu
asli kayak aduh panik betul sudah ini gimana gitu. Rasanya kayak nggak afdol gitu ya. Ya. Adanya tisu dan lain sebagainya. Itu gimana Ustaz? Nah, itu disebut dengan istijmar. Bahkan kalau istijmar itu 3 dia teman-teman. Dia bisa pakai batu yang halus ya, jangan batu bata gitu kan. Mentang-mentang apa namanya survei di misalnya CN7 di mana CN7? Ini ya, Palm Hill. Oh, di Palm Hill gitu kan. Duh, mules ya. Ini kamar mandinya nggak ada airnya. Ngambil batu bata di samping rumah, jangan. Batu yang diperbolehkan adalah batu yang permukaannya halus, ya. Contohnya di mana Ustaz? Biasanya ya kalau Ustaz dulu ketika di Jawa, sekolah di Jawa itu ya daerah ya di kali itu ya. Itu dia halus dia biasa ininya apa? Batunya kan gitu ya, teman-teman. Nah, itu. Kemudian juga daun itu boleh ya. Daun, tapi diperhatikan daunnya juga. Jangan sampai nanti daun kaktus yang dipakai itu kacau gitu ya. Susah betul ya. Nah, itu ya. Nah, itu disebut dengan istijmar. Kalau istinja menggunakan air. Gitu ya. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah wudu, ternyata wudu ini ada yang namanya arkanul wudu ya. Arkanul wudu. Nah, arkanuha ya gitu ya, kita menyebutnya arkanuha. Nah, dan ada yang namanya furuduha ya. Atau sunanuha ya, mohon maaf. Sunanuha. Nah, ada yang rukun, ada yang sunnah. Oke, Ustadz mau tanya dulu kita bahas berkaitan dengan wudhu ya. Wudhu. Rukun wudhu itu teman-teman, sekarang Ustadz mau tanya sebelum kita bahas ini, sebagai apa ya bahasanya, kalau dalam biasa di SMK itu ada namanya pretest, ada apa lagi? Post-test ya gitu ya, pretest, post-test. Nah, Ustadz mau tanya dulu sebagai indikator. Baik, yang mana? Bismillahirrahmanirrahim. Ini Mbak siapa? Tunjuk aja ngasal ya. Mbak Ika. Oke, Mbak Ika, kira-kira yang mana ya? Kenapa? Oh, enggak apa ya. Yang mana termasuk dari rukun wudu selama kan Mbak Ika kan biasanya wudu ya sebelum sholat kan? Pastinya gitu ya. Kira-kira yang rukun yang mana Mbak Ika? Kira-kira nih, dari banyaknya nih, ada kumur-kumur, ada masukin hidung, ada membasuh wajah, macam-macam. Yang rukun deh salah satunya. Kira-kira nih. Nggak apa-apa, nggak ada yang salah ya, nggak ada yang salah, kurang tepat aja. Ya? Oh, bingung, oke. Ya silakan Mbak Ina. Iya, tadi soalnya Ustaz itu kayak yang paling ini ya. Ya silakan Mbak Ina. Ada 6 rukun wudu, salah satunya aja. Niat. Loh, iya betul ya. Yang pertama nih, niat. Betul. Oke. Satu aja dulu. Pertama niat ya. Oke. Silakan tunjuk temen yang lain atau orang lain nih. Ya, silakan. Kau tanya mau selamat, ayo. Habis niat apa, Mas Gimnas? Tangan. Oke, nggak apa-apa. Disebutin ya dulu. Kemudian yang lain. Wajah. Apa? Wajah, boleh. Ditunjuk, Mas. Oh ya. Kaki. Langsung. Enggak. Betul juga. Sebenarnya betul ya, rukun juga kaki itu. Tapi gimana gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Oke, Ustadz cuci kaki, oke, boleh. Siapa lagi? Coba tunjuk temennya, Mas ini. Siapa? Katanya. Oh iya, silakan. Membasuh wajah, oke, boleh. Siapa lagi? Ditunjuk satu orang lagi. Oh, Bang Bobi. Katanya Bang Bobi. Oh, tangan sampai siku, oke. Katanya Bang Bobi. Oke, baik teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi rukun wudu yang pertama itu adalah niat. Nah ya, jadi itu niat
Ya. Betul tadi jawabannya niat, ya, niat. Yang pertama adalah niat, ya, niat. Ustaz, pertanyaannya niatnya itu dijaharkan atau disirkan? Nah ini dia, nggak apa-apa kita bahas aja ya. Ya, baik teman-teman sekalian. Jadi niat itu mahalun niyah fil qalbi. Tempatnya niat itu dalam hati. Wa taqriru bil lisan. Jadi niat itu memang dalam hati. Hanya saja sebagian ulama berpendapat diucapkan sebagai pemantap. Nah, tapi Ustaz gimana kalau misalnya nggak pakai, biasanya niat wudu gimana? Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari lillahi ta'ala. Misalnya gitu kan, niat wudu. Kalau nggak pakai nawaitu sah nggak Ustaz? Wudunya tetap sah. Yang jelas ketika hendak masuk ke membasuh wajah, ini yang kedua ya sebenarnya, itu dimunculkan di dalam hati, saya niat wudu ya untuk mengangkat hadas kecil karena Allah Ta'ala ya. Ustadz mantap pakai ucapan ya, silahkan ya, tetap sah. Yang jelas basically-nya niat itu datang dari hati. Nah jadi kalau ada yang berpendapat Ustadz gak usah diucapkan nawa itu, betul Ustadz saya ucapkan nawa itu untuk mantap niatnya, boleh ya, nggak jadi masalah. Oke, jadi yang pertama adalah niat. Yang kedua faghsilu wujuhakum. Ini marojinya adalah surah Al-Maidah ayat 6 ya. Faghsilu wujuhakum. Selanjutnya adalah membasuh wajah ya, membasuh wajah. Ya, membasuh wajah. Nah, wajah itu di mana Ustaz? Wajah itu gini. Ustadz mau tanya ya sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Mbak siapa? Ya yang pegang laptop. Ya. Ya, tenang pokoknya, yang diem-diem tenang berarti nggak ini ya, apa? Bukan berarti nggak ada kemungkinan ditunjuk, kita selamat. Mbak, ya. Mbak siapa? Ratna. Mbak Ratna. Kira-kira Mbak Ratna bedanya wajah sama kepala apa ya? Bedanya. Oke, nggak apa-apa. Iya betul juga ya. Masuk akal, masuk. Nah, batasannya wajah dan kepala di mana kira-kira, Mbak Ratna? Ya dari depan sampai belakang. Oke. Ya. Nggak ambigu masalahnya ini gitu. Wajah depan Ustaz, kepala di belakang. Nggak apa-apa ya. Coba Ustaz tafsirkan ya perhatian. Jadi gini, jadi memang betul. Jadi wajah itu bagian depan bagian ini ya, bagian depan ya, yang dimana batasnya itu tempat batas terakhir tumbuhnya rambut. Maksudnya di sini nih, ini sampai dengan bawah ini tulang rahang atau dagu ya, apa di bawah ini tulang rahang. Itu ya batas wajah. Nah, kepala itu pokoknya yang biasa lazimnya tumbuh kepala di belakang semua itu adalah kepala. Nah, kalau di depan itu adalah bagian wajah. Jadi, tapi bahasa yang sederhananya depan wajah, belakang kepala kan. Ya, terus ini tengah-tengah apa? Gitu ya. Oke, baik. Aduh. Ini serunya kadang-kadang kajian fikih di Sayyidina Lain ya. Oke. Masya. Nah, kalau yang Ustadz bagaimana misalnya nggak ada rambutnya gitu kan? Oh iya juga ya. Nah, jadi kalau seandainya mohon maaf memang ada yang orang itu dia gennya itu memang nggak ada rambut apa segala macam gitu, memang ada kayak gitu. Nah, kalau kayak gitu gimana Ustadz? Maka lazimnya seperti biasanya, lazimnya atau umumnya orang pada umumnya di mana bagian wajahnya? Kan kita umumnya kan bagian sini ya, tempat tumbuh terakhirnya rambut. Kalau orang yang barangkali dia nggak ada rambutnya, gundul dan lain sebagainya, itu dikira-kira aja umumnya kan gitu. Oke, nggak usah dibayangin ya. Oke. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu tadi yang pertama tadi niat ya. Niatnya adalah niat wudu untuk mengangkat hadas kecil. Ya, kemudian kalau wajah membasuh wajah. Nah, membasuh wajah, kemudian yang kedua adalah loh, Ustadz, mana ini kumur-kumur hidung, basuh hidung kok lewat? Nah, nanti dia ternyata masuk di sunanuha atau sunnah-sunnah dari wudu. Nah, kita masuk dulu yang ketiga, yaitu membasuh tangan sampai siku ya, aidiakum ilal marafiq ya. Ini aidiakum ya, al-yad ya, ilal marafiq
ilal marafiq gitu ya. Jadi tangan sampai siku. Ingat teman-teman, jangan sampai keliru. Banyak Ustadz perhatikan ada yang gini. Ketika nyalakan keran dia sikunya duluan. Pernah ngeliat nggak teman-teman? Nah, Ustadz tanya, loh kok siku duluan? Ustadz biar dia ngalir. Nah itu dia. Terkadang kalau kita pakai logika bisa jadi syariat itu jadinya nggak sah. Maksudnya apa Ustadz? Memang secara logika kayaknya enakan biarkan dari siku nanti ngalir ke tangan gitu kan. Tapi secara hukum ya yang benar adalah dari tangan sampai siku dia, dari tangan sampai siku. Dan ini banyak kejadian ketika Ustadz perhatikan murid-murid lagi wudhu gitu ya. Itu wudhu sampai sini aja. Nah, sampai sini harus hati-hati ya. Misalnya rokat pertama baca Al-Baqarah, rokat kedua baca Ali Imran, panjang banget. Ternyata wudunya cuma sampai sini, maka tidak sah sholatnya. Walaupun bacaan Qur'annya kayak Syekh siapa misalnya gitu ya. Paham ya teman-teman ya? Nah, jadi penting sekali tangan sampai siku. Nah, sampai mana Ustaz? Yang jelas tangan itu harus basah sampai ini, harus terkena air semua ya, terkena air sampai dengan siku-siku. Siku ini di mana Ustaz? Ini ya, yang ada engselnya ini siku. Nah, kemudian setelah tangan sampai siku, barulah wamsahu biruusikum ya. Wamsahu biruusikum itu apa artinya Ustaz? Wamsahu artinya mengusap ya. Wamsahu mashu. Mashur ra's ya, mashur ra's, mengusap. Apa bedanya membasuh sama mengusap teman-teman? Ya coba ya. Terakhir saya Mbak Ratna ya. Mbak Ratna siap, coba tunjuk temannya satu. Ini depan saya. Oh iya boleh. Masya Allah, tabarakallah. Silakan. Mbak siapa? Mbak Wi, Masya Allah. Silakan. Yang mohon maaf, yang sering biasanya ke galeri CN5 siapa ya? Kayaknya kemarin tuh ada ya? Mas Rima ya? Oke. Mengusap dan membasuh apa bedanya kira-kira, Pak? Kalau membasuh itu air mengalir. Iya, oke. Iya betul juga. Iya. Dengan air. Ya. Oke. Kalau mengusap kita ambil airnya baru begini Ustaz. Ya, gimana? Coba gini Ustaz. Perasaan kita di kepala kok aja gitu. Nah, oke. Jadi kalau membasuh itu ada air yang ditadah. Nah, tapi kalau mengusap itu cukup mengusap seperti ini biasa saja. Ya, ini namanya mengusap. Hanya saja biasa ada orang kayak orang lagi kerimbat. Iya, mandi. Nah, ini yang perlu kita luruskan teman-teman. Mengusap sama membasuh itu beda. Mengusap itu ya ini mengusap. Nggak usah ngambil air lagi. Ya biarkan tangan yang sudah basah ini ya sudah kita usap. Nah, nggak perlu kemudian ambil air. Kan biasanya kayak gitu ya pas kita zaman masih kecil dulu kan. Langsung das gitu kan. Nah, jadi auto basah misalnya gitu. Oke. Nah, jadi mengusap kepala. Ustadz bagian mana? Nah, ini dia. Kalau kita di Indonesia misalnya ini kebanyakan mayoritas mazhab Syafi'i, 1/4 kepala saja sudah cukup. Maksudnya di mana Ustaz? Ini dikit aja, mengusap udah selesai. Nah, tapi kalau mazhab Hanafi kalau nggak salah sebagian kita jelaskan aja sedikit-sedikit ya. Itu ada yang bagian sampai tengah. Kalau teman-teman ngelihat ada yang sampai belakang, kemudian dia dorong kepalanya kayak gini, ya, rambutnya, setelah itu telinganya. Ini dalam mazhab Maliki kalau tidak salah seperti itu. Jadi satu kepala diusap ya, diusap. Nah, itu dia. Ustadz, kalau kita gimana? Sebenarnya cukup aja segini aja udah cukup. Sebenarnya seperti itu, ya. Apalagi kalau perempuan, teman-teman yang akhwat, kecuali misalnya tempat wudunya ya akhwat mebel misalnya gitu kan. Maksudnya kan ada kadang tempat wudu tuh yang akhwat terbuka gitu. Pernah nggak ngeliat kayak gitu ya? Iya. Nanti Masjid Abdurrahman jangan Bang ya. Ya, pokoknya didesain yang nyaman lah gitu ya. Nah, itu gimana Ustadz ya kalau perempuan kalau keadaannya kayak gitu nggak harus sampai buka, mohon maaf, jilbab, cukup diusap aja sedikit bagian kepalanya sudah cukup insya Allah. Seperti itu. Nah, tapi insya Allah sih beberapa masjid sekarang sudah bagus lah ya untuk standar yang akhwatnya gitu. Niat, kemudian membasuh wajah, tangan sampai siku, dan juga mengusap kepala. Yang kelima, ya, yang kelima apa? War julakum ilal ka'bain. Nah, kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman yang mulia, kaki sampai dengan
Nah, mata kaki gitu ya. Mata kaki mana Ustaz? Ya sini. Nah, kenapa kalau seandainya nggak sampai mata kaki, kata Nabi, wailul lil aqabi minan nar. Kaki yang tidak terkena atau mata kaki yang nggak kena air wudhu maka akan masuk ke dalam neraka. Maksudnya dibakar di dalam neraka. Dan ini banyak nih teman-teman yang ikhwan ya, biasanya alumni nih. Set nyalain, malah juggling bola gitu ya. Itu banyak. Nah, Ustaz kan ngajar juga beberapa hari sepekan itu mungkin sekali atau 2 kali di sekolah. Ustaz perhatikan kalau anak-anak yang laki lah khususnya ya. Kalau perempuan biasanya lebih aware mereka. Kalau yang laki-laki itu udah buru-buru tutut. Nah ini bisa batal sholat, nggak sah sholatnya. Karena apa? Airnya ditendang-tendang. Harusnya ya apa gitu kan. Nah ini banyak ya. Kalau yang akhwat juga kayak gitu kan? Oh enggak ya. Nah oke, baik. Yang kelima tadi adalah kaki sampai dengan mata kaki itu wajib terkena air. Wajib banget teman-teman. Jangan sampai enggak. Nah selanjutnya yang terakhir adalah tertib. Nah, tertib itu apa Ustaz ya? Tadi tertib adalah rututannya dari awal sampai akhir teratur. Jangan kayak tadi ada yang baru membasuh wajah sudah cuci kaki gitu ya, jangan ya. Nanti tangannya di tengah-tengah, itu ya. Nah, baik, sampai sini teman-teman berkaitan dengan pembahasan wudhu kita. Ya, nanti akan ada pembahasan yaitu sunanuha. Ya, di antara sunnah wudhu, misalnya apa contohnya? Sunnah wudhu membaca basmalah. Loh, Ustadz, basmalah beda kah sama niat? Beda. Niat itu dalam hati, basmalah itu diucapkan. Jadi kalau ada yang bilang, Ustadz, basmalah itu sama dengan niat, ini keliru. Ya, karena membaca basmalah termasuk daripada sunnah berwudu. Ya, sunnah berwudu. Nah, kemudian diantaranya tadi membaca basmalah. Selanjutnya adalah taslits. Apa itu Ustaz? 3 kalikan basuhan. Ya, jadi misalnya Ustaz tanya teman-teman, kalau membasuh wajah 1 kali aja sah nggak kira-kira wudunya? Sah, selama air ini rata ke seluruh wajah misalnya gitu. Nah, Ustadz, bagaimana kalau 3 kali? 3 kali lebih biar memantapkan wudhunya, jadi menghilangkan keraguan-raguan. Nah, kalau lebih dari 3 kali dihukumi sepakat para ulama makruhun ya, atau sesuatu yang makruh ya. Makruh kenapa Ustaz? Dianggap sebagai bentuk tabzir atau mubazir air seperti itu. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita di mana gitu ya, bisa praktek wudhu dengan, wah ini kebanyakan ini. Bahkan ada guru-guru kita itu ketika praktek wudhu dengan 1 gelas aqua aja nggak habis ya. Jadi ada caranya. Yang penting misalnya rukun-rukunnya aja gitu ya. Nah teman-teman misalnya di perjalanan Balikpapan Samarinda gitu kan, Ustadz cuma punya botol air segini gitu kan. Ada air sih 1 galon, jangan, air minum itu jangan digunakan untuk berwudu. Kenapa Ustaz? Khawatir nanti ada mudorotnya, kita bisa dehidrasi, kehausan dan lain sebagainya. Jadi pakai boleh air yang sedikit saja ya, jangan kemudian air galon dituang, airnya baru di pertengahan Bukit Suharto pingsan sudah dia, kan gitu. Atau Ustaz ini tol ya, kalau tol ya alhamdulillah kan kita ada masjidnya. Oke, kemudian diantara sunnah wudhu juga yaitu berkumur-kumur. Nah, kumur-kumur itu termasuk apa? Sunnah. Jadi ternyata kumur-kumur itu nggak wajib teman-teman. Nah, Ustadz, apa tujuan kita belajar rukun dan sunnahnya? Agar ketika teman-teman balik dari PKL ke sekolah ditanya, tahu nggak yang mana sunnah, yang mana rukun wudhu? Oh, udah paham. Kan kalau kita tanya, mayoritas orang muslim itu ketika ditanya yang mana rukun, yang mana sunnah, bingung dia. Oh, kumur-kumur. Nah, kumur-kumur padahal hukumnya sunnah. Nah, membasuh hidung, istinsyak, masukkan air ke hidung itu juga hukumnya sunnah. Dan kemudian setelah istinsyak, istinsar, mengeluarkan air dari hidung, itu juga hukumnya sunnah. Nah gitu ya. Sama kayak misalnya gini teman-teman, ketika puasa, Ustadz mau tanya, puasa itu hukumnya apa? Puasa Ramadan wajib ya. Puasa Ramadan hukumnya wajib. Kumur-kumur ketika berwudu hukumnya
Sunnah. Nah makanya ketika puasa biasa Ustadz berijtihad ketika sholat zuhur maupun sholat asar itu nggak pakai kumur-kumur. Jadi cukup langsung membasuh wajah, kemudian setelahnya nggak pakai membasuh hidung, kumur-kumur nggak. Khawatir kumur-kumur masuk 3 keluar 1. Nah ini kacau nih. Wah iya, duanya mana kan gitu kan? Mentang-mentang di kamar mandi sendiri misalnya gitu, ngaman nih nggak ada yang lihat gitu. Ya, jangan ya teman-teman ya. Ya jadi karena kumur-kumur itu hukumnya sunnah. Kalau puasa Ramadan, kalau teman-teman yakin bisa menghindari ketelan, ya monggo silahkan gitu ya. Kalau enggak, ya kalau bisa nanti ketika sholat maghrib atau sholat isya, sholat subuh baru boleh, bukan boleh ya, baru silakan kumur-kumur. Karena itu bagian sunnah, khawatir bisa membatalkan yang wajib kan gitu ya. Nah jangan sampai kemudian ketika Ramadan, misalnya mas siapa? Mas Gimnas kok sekarang wudunya pakai ini ya air botol gitu kan. Oh ini biar bagus kan gitu. Akhirnya diam-diam, itu bahaya. Jangan ya. Boleh nggak Ustaz? Boleh sebenarnya saja, ini kan sifatnya suci dan mensucikan. Ya. Tapi kok ketika Ramadan pakai ini wudunya, ini tanda tanya. Oke. Baik, mungkin demikian teman-teman berkaitan dengan rukun sunnah ini masih ada kalau nggak salah 13 lagi atau nggak nyampe ya. Sekitaran segitu diantara daripada sunnah wudu yang insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Di sini masih ada tayamum, mandi besar, mandi wajib, mandi hadas besar intinya ya, dan juga nanti ada mengusap khuf. Misalnya sholat boleh nggak Ustaz ketika mau sholat pakai sepatunya nggak usah dilepas saat berwudu. Itu nanti ada kita bahas gitu ya. Nah nanti juga ada pembahasan misalnya yang perempuan, Ustadz saya udah 20 hari misalnya gitu, kok masih halangan? Nah nanti ada pembahasannya sendiri seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah bagi teman-teman yang mau bertanya, masih ada waktu, kami persilakan. Iya? Oh jamnya mati. Khawatir bablas jam 6 kita. Boleh nggak kita kalau misalnya kita berwudu muka langsung ke kepala sama kuping? Oke. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, bagaimana hukumnya kalau misalnya membasuh wajah kemudian langsung muka, langsung kepala? Sebenarnya gini. Contoh deh, kepala kemudian lanjut ke telinga ini diperbolehkan. Tapi kenapa wajah itu nggak boleh langsung ke kepala? Karena nanti dia akan melewati tangan sampai siku. Nah, jadi kan setelah membasuh wajah kan tangan sampai siku gitu ya. Baru setelah tangan sampai siku barulah mengusap kepala, sehingga bukan bukan dalam artian sesuatu yang bagaimana, tapi dikhawatirkan melewati rukun yang harusnya dikerjakan. Kecuali gini, teman-teman niat langsung wajah, itu boleh karena kumur-kumur masukkan air ke hidung itu hukumnya sunnah. Sedangkan kalau kita langsung bypass ke kepala gitu ya, membasuh kepala, maka ada rukun yang kita lewati gitu ya kan. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Basuh dulu wajah, baru tangan, baru kepala. Seperti itu teman-teman. Kecuali Ustadz kepala langsung telinga, ini boleh. Ini boleh dan ini dicontohkan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ada rukun yang terlewati, ini bisa mempengaruhi sah apa tidak sahnya wudu. Lain cerita misalnya gini, dari kepala kita langsung habis basuh kepala langsung kaki ngelewatin telinga, ini boleh karena membasuh telinga hukumnya sunnah ya, termasuk daripada sunanul wudu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan teman-teman. Baik, kalau nggak ada yang bertanya, saya yang bertanya ya. Udah kayak di sekolah kan gitu. Oke. Silakan berkaitan dengan wudu. Air wudu boleh dikeringkan nggak, Ustadz? Karena kalau pakai menggunakan takutnya dia terlalu basah atau gimana tuh, sebelum kita mandi muka itu boleh nggak dikeringkan ya dengan handuk, dengan kain. Lebih baik tidak usah dikeringkan. Iya. Biarkan saja.
Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika berwudu tentu akan ada diantaranya air yang mungkin masih membasahi tubuh kita, misalnya gitu ya. Sedangkan misalnya gini Ustaz, nanti kalau mohon maaf, kalau langsung pakai jilbab nanti apakah basah kah atau gimana gitu, atau jadi lembab dan lain sebagainya. Maka perlu kita ketahui memang dianjurkan tidak dikeringkan pakai kain, biarkan dia kering sendiri. Namun kalaupun dikeringkan maka hukumnya makruh tanzih namanya. Apa itu Ustaz? Makruh tanzih adalah makruh yang ringan. Ya, makruh yang ringan maksudnya sesuatu yang dianjurkan untuk tidak dilakukan tapi enggak di force banget ya. Contohnya misalnya makruh yang berat gitu kan, macam-macam. Nah, tapi kalau itu termasuk makruh yang ringan dia. Ya, makruh yang ringan. Termasuk apa lagi Ustaz? Misalnya menggulung pakaian ketika sholat itu kan dianjurkan tidak dilakukan. Nah, misalnya sholat baju digulung, kemudian celana digulung misalnya gitu. Nah, lantas kemudian apakah ketika kita sholat melakukan itu, apakah membatalkan sholat kita, atau tadi kita mengelap tangan kita atau wajah kita terkena air wudu bisa membatalkan wudu kita? Ternyata tidak, dan tidak juga membatalkan sholat kita. Hanya saja dihukumi makruh tanzih atau makruh yang kecil ya, maksudnya yang ringan, Nah, tapi teman-teman sekalian, sesuatu yang makruh itu kalau seandainya ternyata ada maslahat di dalamnya, misalnya contohnya gini, Ustaz, nanti kalau misalnya saya keringkan nanti bisa lembab, nanti bisa gatal, nggak khusyuk sholat. Nah, sesuatu yang makruh menjadi mubah, bisa menjadi mubah gitu ya, diperbolehkan bahasa gitu. Wallahu a'lam bishawab. Kecuali misalnya teman-teman sholat di rumah sendiri gitu kan, masih bisalah bentar dulu dikeringkan gitu kan. Itu lebih baik dibiarkan. Tapi kalau misalnya di masjid, misalnya gitu kan, di masjid kalau nggak dikeringkan nih Ustaz, pakai tisu kah, pakai apa, nanti basah, baju kelihatan basah banget. Nah, ini diperbolehkan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi hal ini kemudahan. Oke. Nah, kemudian ini Ustaz ingin sedikit ada membahas ya pertanyaan berkaitan dengan bentar lagi kan kurban ya. Bagaimana kalau misalnya sudah niat kurban tapi terlanjur gunting kuku? Ustaz tadi ada dihubungi dari salah seorang hamba Allah gitu ya, terlanjur gunting kuku, jadi lupa, tapi dia punya niat berkurban. Nah, itu bagaimana? Maka kurbannya tidak tidak menjadi batal ya. Kurbannya tidak menjadi batal karena tidak mempengaruhi kurbannya, hanya saja memang dianjurkan untuk dianjurkan untuk tidak memotong kuku, potong rambut ya, dan lain sebagainya. Seperti itu. Tadi ada yang bertanya tadi siang gitu ya, ada yang ngubungin Ustaz, saya enggak sengaja kemarin potong rambut misalnya gitu. Gitu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan. Ada lagi? Ya, 2 pertanyaan lagi. Kita batasi, Ya, mungkin. Pak. Dengan bersuci atau berwudu, kalau nggak salah saya pernah baca, wudu itu kan syariatnya kan pakai air Ustaz. Iya. Kalau kita berhalangan atau ada sesuatu boleh tayamum nih. Boleh tayamum. Nah, ayatnya itu kalau nggak salah sampaikan agar kalian bersyukur gitu. Iya. Nah, itu kalau boleh dijelaskan Ustaz, maksudnya gimana sih? Ya, oke, baik. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan utamanya kenapa sih sebelum sholat kita diwajibkan untuk berwudu, bersuci gitu ya. Baik. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, innallaha tahurun ya, yuhibbul tahur gitu ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ini tahur gitu ya, tahirun, yang maha suci dan sangat mencintai, menyukai kesucian. Sehingga kalau kita ditanya apakah kemudian atau kenapa harus berwudu dulu kan gitu, atau bahkan ada yang bertanya lebih ekstrim, Ustadz mohon maaf, kalau orang mohon maaf ya buang angin
buang angin itu kan mohon maaf lewat belakang. Lantas kenapa kemudian wajah yang dibasuh kan gitu, bukan yang belakang dan lain sebagainya. Ternyata teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang ada syariat yang sudah ditetapkan menjadi syarat sahnya sebuah ibadah. Ya, walaupun memang secara logika kita itu kan nggak ghairu ma'qul ya. Ghairu ma'qul itu buang anginnya mohon maaf di bagian belakang, kenapa yang dibasuh wajah gitu ya, tangan sampai siku atau berwudu dan lain sebagainya. Ini diantara daripada syarat sahnya sebuah ibadah yang sudah ditentukan bahasanya gitu, sehingga walaupun memang dia tidak berkaitan secara zohirnya gitu kan, contohnya tadi kenapa harus berwudu padahal cuma buang angin kan gitu ya, kenapa harus berwudu padahal cuma tidur dan lain sebagainya. Memang ada hal-hal yang kemudian disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian menjadi wasilah keabsahan sebuah ibadah gitu ya. Nah, kemudian bagaimana Ustaz kalau seandainya kita sakit diganti dengan tayamum? Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullahu bikumul yusr wala yuridullahu bikumul usr. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menginginkan kemudahan bagi hambanya dan kemudian tidak menyukai hambanya ini dalam keadaan sulit. Maksudnya gimana? Kalau teman-teman gini, ada sakit parah gitu ya di kaki, padahal cuma di kaki aja, kan bisa aja wudhu seperti biasa kaki dilewatin. Ternyata jamaah yang dimuliakan Allah, teman-teman sekalian, itu bisa diganti dengan tayamum sekaligus. Jadi semuanya diganti dengan tayamum. Ya, dari mana Ustaz ininya? Syariatnya, yuridullahu bikumul yusr wala yuridullahu bikumul usr. Ya, sesungguhnya Allah memfasilitasi kemudahan bagi kita, tidak ingin memberikan kesulitan. Ya, seperti itu. Sama juga ketika nanti contohnya Idul Adha nanti di hari Jumat gitu kan. Ustaz ini bagaimana gitu ya. Nah, ternyata ketika sholat Jumat itu pas bertepatan juga di hari Idul Adha, maka ada pendapat ulama rukhsah keringanan, tidak perlu melaksanakan sholat Jumat bagi yang kesulitan. Jadi gini, dulu itu orang kalau sholat itu misalnya gini, kalau sholat di Balikpapan itu sholat Idul Adha-nya di satu tempat aja, di Islamic Center misalnya gitu. Nah, akhirnya kan ada orang dari Kilo, ada orang dari Samboja datang ke Balikpapan untuk datang ke Islamic Center, karena kan namanya sholat Id atau sholat Jumat itu sebenarnya ya yang benar ya kalau dalam mazhab Syafi'i di masjid jami dia atau tempat berkumpulnya kaum muslimin, dikumpul di satu tempat. Nah, kalau sekarang kan nggak ada masjid, nanti ada masjid lagi sholat Jumat. Bahkan kalau seandainya keadaannya seperti itu, bisa kemudian dalam kitab Al-Fiqh Islami wa Idlatuhu itu bisa tidak sah sholat Jumat salah satunya tuh. Kalau seandainya ini masjid di Saidina misalnya ada masjid, kemudian ada masjid lagi di tempatnya Pak Wali Kota misalnya gitu kan, dekat situ. Nah, yang mana yang duluan memulai sholat Jumat itu yang sah sholat Jumatnya. Itu jadi harus hati-hati kan gitu. Makanya Bang coba diperhatikan Bang, Masjid Abdurrahman bin Auf sekitarnya ada ini. Ya, hanya saja memang ada beberapa keringanan kalau seandainya kan sekarang kaum muslimin kan padat gitu ya, populasinya tinggi. Itu yang kemudian memperbolehkan adanya sholat Jumat walaupun di dua tempat yang berdekatan gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin demikian teman-teman sekalian. Ada lagi satu lagi? Ya Ustaz, ini ada dua pertanyaan sebenarnya. Oh, dua pertanyaan. Mbak-mbak sama Mas-mas. Ustaz, ini cedera kaki di bagian mata kaki dan diperban. Sedangkan sunnah rukunnya harus mencuci kaki sampai mata kaki. Iya. Kira-kira bagaimana penyelesaiannya? Terus yang kedua, habis berwudu pakai skincare, boleh nggak Ustaz? Habis berwudu pakai skincare. Iya, seperti itu Ustaz, boleh Oke. nggak? Baik, ya afwan. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berkaitan dengan berwudu, tadi yang pertanyaan pertama apa? Cedera di kaki gitu ya. Bagian mata kaki. Bagian mata kaki. Perban, nggak bisa kenain. Nah, baik. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pertama, kalaupun kita bisa berwudu atau kita mau dengan berwudu, ada ada bagian dari anggota tubuh kita yang harus dibasuh, maka wajib setidaknya kita usap. Ustaz pakai perban, berarti kalau seandainya pakai perban diganti saja dengan
tayamum. Ya, jadi boleh. Sekalipun Ustadz cuma sedikit aja, tapi kalau nggak bisa digapai dengan dengan diusap atau di apa namanya, ya kena air, nggak boleh sama sekali, maka boleh diubah dengan tayamum. Ustadz cuma di kaki doang, iya boleh tetap diubah dengan tayamum. Hatta teman-teman sekalian, hatta orang yang mohon maaf junub gitu ya, misalnya gini, tadi malam junub gitu kan, kemudian ternyata dia sakit keras setelah junub, dia sakit keras. Kalau kena air bisa meninggal misalnya gitu. Maka dia ganti dengan berwudu. Ya, bertayamum, mohon maaf, bertayamum. Dan ini pernah suatu ketika ada sahabat yang sakit keras, demam. Dia tanya konsultasi kepada sahabat yang lain, ini gimana ya? Saya nggak bisa mandi nih, tapi saya habis junub. Kata sahabat yang lain, ya mandilah. Yang namanya junub ya harus mandi. Akhirnya mandi, meninggal dunia. Kata Rasulullah ketika ditanya, dilapor, ya Rasulullah ini gimana? Saya suruh dia mandi, ternyata dia meninggal dunia kan gitu, gara-gara mandinya. Kata Rasulullah, engkau membunuhnya. Maksudnya Rasulullah itu marah sekali, dalam artian ada keringanan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, ya, tapi kemudian kita mencelakakan diri. Jadi boleh diganti dengan tayamum, sekaligus tayamum bahasa gitu. Jadi nggak perlu di wudu gitu. Ustadz misalnya udahlah kakinya sakit misalnya gitu kan, tapi ternyata datengin campur dengan pasangannya, dengan istrinya misalnya gitu, kakinya sakit kan gitu. Nah itu ya berarti nanti ketika hendak sholat cukup diganti dengan tayamum, dengan tayamum seperti itu. Baik, kemudian yang kedua, Ustaz, bagaimana habis wudu kemudian pakai skincare. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di antara syarat sahnya sholat itu adalah suci daripada hadas maupun najis. Boleh nggak Ustaz pakai skincare? Boleh menggunakan skincare dengan catatan itu bahannya tidak ada najis di dalamnya. Tapi insya Allah kalau skincare kan nggak ada najis ya kan, gitu ya? Oh nggak ada ya kan? Nah, tapi ada yang perlu digarisbawahi teman-teman. Berkaitan dengan apa yang biasa ditaruh wajah itu kalau buat biar nggak kena matahari itu. Nah, satunya lagi sunblock. Nah, kalau sunscreen, gimana sih ngomongnya? Sunscreen. Nah, kalau sunscreen itu masih diperbolehkan. Misalnya habis pakai sunscreen, kemudian berwudu. Nah, itu masih masih mudah kemudian air itu meresap. Tapi kalau sunblock ini kan kebanyakan oil base ya. Maksudnya bahan dasarnya kan minyak. Nah, ini harus betul-betul dipastikan karena ada orang ketika habis dia pakai sunblock berwudu, ya minyak ini kan merintangi air ya. Nah, ini bisa membuat wudunya tidak sah. Makanya kalau habis pakai sunblock itu boleh dibasuh betul-betul bersih dulu atau dicuci dengan sabun, baru kemudian berwudu. Kalau sunscreen sih seingat Ustaz nggak terlalu menghalangi kulit dengan air. Sunblock biasanya ya, itu kan agak tebel ya sunblock itu ya. Iya. Ya seperti itu. Balas bedak. Apa? Foundation balas bedak. Oh, dia foundation. lebih padat sih, lebih menutupin pori-pori sebenarnya. Oh gitu. Nah itu ya. Jadi itu. Nah, boleh nggak Ustaz misalnya nih pakai foundation atau apa gitu ya? Itu boleh digunakan tapi setelah berwudu. Jangan sampai kemudian itu dipakai dulu kemudian berwudu. Khawatir airnya ada zat yang merintangi antara kulit dengan air. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin demikian teman-teman sekalian, pas jam 5 ya kita sudah sampai ya. Sama-sama kemudian kita bermunajat, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga setiap daripada ibadah kita, setiap daripada amal kebaikan yang kita lakukan, setiap daripada bekerjanya mencari nafkah kita dari pagi sampai sore ini, Allah terima pahala kebaikannya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala istiqomahkan kita dalam kebaikan, ketaatan dan ketakwaan. Duduknya kita di sini setiap detiknya menjadi wasilah penghapus, penggugur, pengampun dosa-dosa kita di masa lalu, dijauhkan daripada perbuatan dosa dan maksiat di masa yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan setiap ibadah kita, khususnya di hari pertama 10 hari awal bulan Zulhijjah ini, pahala kebaikannya berlipat ganda, dan Allah Subhanahu Wa Taala datangkan, dibukakan bagi kita pintu rezeki seluas-luasnya, datang rezeki yang halal, yang baik, yang berkah sederas-derasnya min haitsu la yahtasib. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah hadiahkanlah di kehidupan dunia kami kebaikan, wa fil akhirati hasanah, hadiahkan pula di kehidupan akhirat kami kebaikan, wa qina azabannar, selamatkanlah diri kami dari
daripada siksa neraka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma asabaka min hasanatin faminallah, yang baik-baik ilmu itu semua datang dari Allah. Kesalahan, kekeliruan barangkali tadi ada yang menyampaikan Ustadz ada yang keliru, itu datangnya dari Ustadz pribadi. Mohon ikhlas, mohon ridho, mohon maafnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.